Kita sekarang menengok angka 5.000 triliun rupiah. Pertanyaannya, dengan angka tersebut bisakah membuat pendidikan Indonesia, warga negara Indonesia, putra-putri bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pintar, menjadi cerdik, unggul dalam 10 tahun? Bisakah? Apa saja yang bisa dilakukan dengan angka tersebut? Sebuah fakta, ada 5 juta mahasiswa India di negeri seberang India yang dikirim oleh negara India ke seluruh negara maju untuk belajar. Dan ada 13 juta warga Tiongkok dikirim pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun kemarin ke seluruh dunia untuk belajar. Dan bisakah Indonesia melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik dengan nilai 5.000 triliun rupiah itu? Jadi uang 5.000 triliun itu sebenarnya adalah angka anggaran yang Departemen Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ada dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Yang angka tepatnya adalah 4.732 triliun rupiah. Angka yang di tahun 2014 adalah 353 triliun. Tiap tahunnya terus meningkat hingga 400 triliun. Bahkan sejak tahun 2022 naik drastis hingga 500 triliun setahunnya. Dan sekarang di tahun 2023 hingga 612 triliun rupiah. Sebuah angka luar biasa dalam 10 tahun mendekati angka 5.000 triliun rupiah. Jadi apa yang didapat dengan angka 5.000 triliun rupiah itu? PISA skor atau kemampuan anak di usia 15 tahunan atas bidang membaca atau reading, matematika dan sains atau ilmu pasti alam. Indonesia menunjukkan nilai flat, mendatar, dan cenderung turun. PISA skor menunjukkan kecerdasan warga dalam suatu negara. Indonesia saat ini rankingnya 6 terbawah dari 80 negara. Indonesia di ranking 74. Kok bisa 5.000 triliun rupiah bukan buat rakyat menjadi pinter, bukan buat rakyat berketerampilan atau berpengetahuan atau berprestasi, berkarya tingkat dunia. Tapi malah sebaliknya. Atau misalnya lagi, mengapa paten internasional atau property right karya anak bangsa Indonesia dalam 1 tahun hasilnya kurang dari 100 paten. Sementara satu pabrik Huawei di Tiongkok bisa bikin 7 paten internasional seharinya. Samsung di Korea bisa buat 5 paten seharinya. Amerika setahun 120.000 paten. Ada apa dengan Indonesia? Jadi kemana aja itu anggaran? Per tahun 600 triliunan rupiah. Jumlah guru ada 3,4 juta. Jumlah guru honorer ada 1 juta. Gaji guru honorer sering telat dan super rendah. Kok bisa ya? Jumlah murid 45 juta dari TK sampai SMA. Jumlah mahasiswa 9 juta orang. Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri 50 ribuan. Yang mana terbanyak adalah biaya sendiri. Jadi dana 600 triliun rupiah itu untuk apa ya? Jumlah sekolah Indonesia ada 400 ribu. Jumlah kampus ada 3.100. Uangnya setiap tahun berapa untuk sekolah, berapa untuk guru, atau kurang kali angka 600 triliun tersebut dalam setahun. Harus 1.000 triliun, harus 2.000 triliun setahunnya. Apakah ada yang salah kurikulum di Indonesia? Atau salah cara ngajar gurunya sehingga perlu diubah? Atau menurut sahabat, apa yang harus dibenahi dalam hal pendidikan di Indonesia agar Indonesia jadi bangsa yang cerdik, pandai berkarya, kelas dunia? Baik, kita ke dunia kerja sekarang. 80% mahasiswa Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan di kampusnya. Dunia kerja memerlukan keterampilan yang tidak ada di pelajaran di mata kuliahnya di kampus. Skill yang dibutuhkan di dunia kerja didapat dari kursus-kursus dan bisnis nyata lainnya, bukan ilmu kampus atau mata kuliahnya. Bahkan akuntansi misalnya, itu di banyak perusahaan sudah pakai aplikasi yang hanya 500 ribuan sebulan, lebih murah daripada punya pegawai akuntansi yang digaji UMR sekalipun. Pelajaran dan kurikulum kampus harus direview dengan demand dari pasar dunia kerja. Kebutuhannya apa? Itulah yang harus dunia akademisi penuhi sebagai suplainya. Ada banyak ke depan dunia kerja yang memerlukan keterampilan baru dan ada banyak di dunia kerja yang menghilangkan pekerjaan sekarang yang ada digantikan mesin dan robot. Mesin atau robot atau aplikasi makin hari makin murah biayanya. Sementara manusia makin ke sini makin mahal biayanya. Makanya dunia bisnis lebih memilih menggunakan mesin daripada manusia. Lalu dunia pendidikan jadi harus bagaimana? Ya harus adaptasi, misalnya dengan menutup atau mengurangi jurusan atau pelajaran yang berkurang demandnya, ganti yang baru dan naik demandnya. Seperti misalnya data scientist dan data analis yang saat ini sulit mencari SDM dan banyak kebutuhannya di dunia bisnis saat ini. Dunia akademisi jurusan ini tidak ada satupun yang ada di Indonesia. Di bidang teknologi tentunya. Juga machine learning AI. Itu nggak ada jurusannya di mata kuliah di kampus manapun di Indonesia saat ini. Karena sistem pendidikan amburadul itu. Karena itu produknya, yaitu anak-anak sekarang disebut generasi useless atau generasi sandwich. Mereka kebanyakan tidak mau kuliah karena mereka menganggap hanya buang-buang waktu. Useless, nggak guna. Tetapi mereka sendiri itu dijepit dengan kebutuhan biaya sendiri. Ditambah harus menanggung beban keluarga. Termasuk beban orang tua. Kejepit generasi ini jadinya. Jadi solusinya mereka bekerja freelance separuh waktu pun diambil. Demikian juga perusahaan lebih baik bermitra dengan mereka daripada bergaji tetap dan jadi mahal fixed cost perusahaannya. Generasi useless ini kasihan. Mencari kerja susah, membuat usaha juga susah.
piye Jal solusinya? Mana Opung? Mungkin bisa cari solusi mengingat apapun masalah di negeri kita ini, Opung adalah solusinya. Ditunggu Opung solusinya. Peace.